percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sambil angkat tanganmu katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan dari awal kembali. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau membantuku
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Speak Lies. Artinya apa? Berkata bohong, ya. Berkata bohong. Kita mau baca terlebih dahulu tentang kebohongan ini dari firman Tuhan yang tema pada hari ini diambil dari Amsal 19 ayat yang ke-9. Om akan bacakan dari terjemahan lama, ya, yang begini bunyinya. Seorang saksi dusta tiada akan terlepas daripada hukum, dan seorang yang bernafas bohong itu akan binasa kelak. Orang yang bernafas bohong, dalam bahasa Inggrisnya speak lies, berkata-kata yang bohong, ya, itu akan dihukum. Adik-adik, kita mau belajar terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam tentang arti kata bohong itu apa.
Ya, kalau adik-adik baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong itu atau dusta itu artinya apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Baik itu diucapkan, baik itu lewat sesuatu yang ditunjukkan, itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, malam hari ini kita melihat bagaimana ketika seorang berbicara bohong, itu artinya mengucapkan bohong, mengucapkan dusta, artinya dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Adik-adik, kalau adik-adik tahu di dalam dunia, ya, Om pernah punya beberapa teman yang punya pendapat bahwa dusta itu adalah dosa yang kecil, yang tidak berarti. Ada yang menyebut bahwa bohong itu adalah dosa gelangsaran. Artinya apa? Dosa yang dilakukan hampir setiap hari, ya. Dosa yang kecil, dosa yang ringan, ya. Mungkin kadang ada adik-adik pernah ditanya ke rumahnya teman adik-adik, ketika datang ke rumahnya temannya adik-adik ditanya, "Kamu sudah makan?" Nah, karena sungkan, karena takut dibilang geragas, karena takut dibilang doyan makan, adik-adik bilang, "Oh sudah kenyang, sudah makan tadi di rumah." Padahal belum makan. Padahal dalam hatinya, aduh aku lapar sebenarnya. Kalau misalnya aku makan di sini akan lebih menyenangkan. Nah, itu yang diucapkan berbeda. Meskipun hal yang sepele, hal yang sederhana, ya. Mungkin kadang berapa banyak kita itu kalau misalnya janjian sama teman kita gitu ya. Kamu di mana? Aku sudah di mall nih, gitu ya. Adik-adik ditelepon. Adik-adik baru selesai mandi, ya. Lalu adik-adik bilang apa? Ini OTW, sudah di jalan. Wah, ya. Berapa banyak kita seringkali mengatakan seperti itu supaya tidak dikira orang males, ya, atau lelet, lambat. Nah, akhirnya kita berbohong, ringan, sesuatu yang sederhana. Memang kita juga mau keluar dari rumah, kita sudah mandi, mungkin sudah pakai baju, memang lagi jalan, lagi OTW. OTW-nya di mana? Dari kamar mandi, mungkin mau ke kamar, mau ganti baju, belum keluar. Tapi kita sudah bilang, saya OTW, lagi di jalan. Itu hal-hal yang katanya dosa yang ringan. Ya, dosa bohong yang kecil, enteng gitu ya. Ada juga yang mengatakan tentang istilah bohong putih, dusta putih. Ada orang yang mengatakan kadang kita itu perlu mengucapkan dusta untuk kebaikan seseorang, untuk menjaga perasaan seseorang supaya tidak tersakiti dengan ucapan kita. Kadang kita perlu berdusta, ya, dusta putih. Istilahnya seperti itu. Kadang ada seorang yang sakit gitu ya, kemudian dia datang ke dokter, ditanya, "Dok, saya sakit apa?" Dokternya udah tahu, wah ini sakitnya kanker gitu ya. Lalu dokternya supaya melegakan gitu ya, terus mengatakan apa? "Oh, sakitmu itu enteng, kamu cuma sakit perut, tidak apa-apa, sebentar hilang." Padahal dia sakit yang jauh lebih berat. Ada yang mengatakan dosa itu putih. Dusta itu dusta putih, tidak salah, tidak dosa, itu baik. Atau bahkan ada yang mengatakan punya prinsip seperti ini. Orang kalau bohong asal tidak merugikan orang lain, itu nggak masalah. Ya, kayak misalnya mungkin ada orang yang cuma supaya kelihatan dia itu hebat, kelihatan supaya dia itu baik, supaya kelihatan dia itu kaya, kemudian dia menampilkan hal-hal tertentu, mengatakan sesuatu supaya orang melihat dia itu kaya, mengatakan dia itu hebat gitu ya. Akhirnya dia mengarang sebuah cerita tentang dirinya. Padahal dia tidak seperti itu. Nah, dibilang, aku ngomong seperti ini loh, nggak ada yang tak sakiti, nggak ada yang tak pukul, nggak ada yang berdarah. Ini cuma aku berbohong demi diriku sendiri, nggak ada yang nyakiti orang lain. Dan mereka mengatakan, dusta seperti ini mah biasa, kecil ya, tidak masalah. Ada juga orang-orang yang membandingkan, oh kalau cuma bohong mah kecil. Coba kamu bandingkan sama orang yang berzina itu, pemerkosa, pembunuh, pencuri, perampok. Wah, itu besar. Tapi kalau cuma bohong, ditanya sudah makan belum, dijawab belum, padahal belum, itu kecil. Itu dosa apa sih? Itu bukan dosa. Itu slip of tongue gitu ya. Kepleset lidahnya. Cuma salah ngomong, kecil. Bahkan adik-adik, ada orang-orang yang seperti dikatakan tadi di dalam Amsal, ya.
Amsal 14 ayat yang kelima dikatakan tentang orang yang bernafas bohong. Apa orang yang bernafas bohong itu? Orang yang terus ngomong itu bohong. Berbohong seperti orang bernafas. Adik-adik pernah berhenti bernafas? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mungkin 2 menit masih kuat. Tapi kalau 1 hari, bisa tidak bernafas, mati. Nah, ada orang-orang yang berbohong seperti orang yang bernafas. Jadi dia ngomong itu bohong. Ada sebuah penelitian adik-adik ya. Ini Om tidak tahu penelitian ini diambil dari mana. Tapi rata-rata orang-orang itu berbohong 3 kali di dalam 10 menit. Ya, Om harap ini adalah suatu bohong juga, data yang bohong juga. Ya, Om berharap bahwa orang-orang itu tidak sejahat ini, tidak mudah berbohong seperti ini. Tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan seperti ini. Manusia itu rata-rata berbohong 3 kali dalam 10 menit. Ya, yang pasti Om percaya. Ini bukan survei yang dilakukan, penelitian yang dilakukan di kalangan anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita semua anak-anak Tuhan, kita tidak mau berbohong. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Menurut firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang bohong? Yang pertama kita melihat, Tuhan itu melarang kita untuk berbohong. Kalau tadi orang-orang dunia mengatakan bohong itu dosa kecil, tidak apa-apa. Ada bohong putih, dusta putih, bahkan dusta yang baik itu istilahnya. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, Tuhan melarang kita berbohong. Keluaran 20:16, yaitu hukum yang ke-9 dari hukum Taurat, 10 hukum Taurat, yang mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi yang pertama kita lihat firman Tuhan mengatakan apa tentang dusta, tentang bohong. Tuhan tidak mau kita berbohong. Kedua, adik-adik, Tuhan bicara apa lagi? Tuhan itu benci dan muak akan kebohongan. Kalau tadi ada orang-orang yang ngomong bahwa dusta itu bohong itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa dilakukan manusia. Bahkan ada yang penelitian mengatakan 3 kali dalam 10 menit. Tuhan bilang, Tuhan itu benci, Tuhan itu muak. Kalau bisa tidak ada kebohongan sama sekali yang ia dengar keluar dari mulut manusia. Itu adik-adik. Amsal 6 ayat 16, 17, dan 19 mengatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, orang yang bohong terus, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini yang dibenci Tuhan. Ini yang dibenci Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan benci, bukan cuma melarang. Kenapa melarang? Karena Tuhan benci dan muak terhadap bohong. Kemudian yang ketiga, pendusta itu akan dihukum. Amsal 19 ayat 5 dikatakan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur kebohongan tidak akan terhindar dari hukuman yang berakhir pada neraka nantinya. Dan Amsal 19 ayat 9, ayat kita pada hari ini, seorang saksi dusta tidak akan terlepas daripada hukum. Dan seorang yang bernafas bohong itu akan binasa kelak. Kalau tidak bertobat, nanti pasti akan binasa. Ya, dan satu lagi ayat, Mazmur 5 ayat yang ke-6. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Adik, Om sudah berikan 3 ayat yang menunjukkan bahwa orang yang berdusta, yang berbohong itu akan dihukum. Adik-adik mau untuk dihukum? Bahkan sampai kekekalan nanti? Kita semua tidak mau. Ya, kita tidak mau, kita mau menjaga mulut kita dari dusta. Satu lagi adik-adik yang keempat. Apa kata firman Tuhan tentang bohong, tentang dusta itu? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pendusta itu melakukan kehendak iblis ternyata. Bukan cuma kehendaknya pribadi, tapi kehendak iblis. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa keinginannya? Yaitu berdusta. Ya, yaitu berdusta. Kalian lihat di dalam ayat yang lengkapnya. Ya. Kemudian kita lihat adik-adik. Kenapa kok kita melihat bahwa ketika kita berdusta, itu sesuai dengan keinginan dari iblis. Ada sebuah cerita adik-adik di dalam perjanjian lama. Ketika itu Yosafat, seorang raja dari Yehuda, dia itu datang ke
Ahab raja Israel, ya. Dan ketika mereka bertemu, Ahab itu bilang bahwa Ramot Gilead itu sebenarnya milik kita. Ayo kita perang. Nah, si Ahab, raja yang jahat dari Israel, mengajak Yosafat untuk berperang melawan Raja Aram, pasukan Aram, dan merebut Ramot Gilead. Nah, waktu itu Yosafat yang anak Tuhan, yang sungguh-sungguh, dia ragu, dia merasa tidak benar ini gitu ya. Kemudian dia tanya, apa tidak ada nabi-nabi? Oh ada 400 nabi, dia panggil semua nabi-nabinya. Ditanya nabinya, gimana? Boleh nggak kami berperang? Nabi-nabinya bilang apa? Boleh, silakan, maju. Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tapi ternyata Yosafat ini ragu dengan nabi-nabi yang ada ini. Dia tanya lagi sama Ahab, kamu tidak ada lah nabi yang lainnya? Ya, dipanggillah seorang nabi yang namanya Mika. Dan Mika ini benar-benar nabi yang dari Tuhan. Dan karena dia nabi yang dari Tuhan, dia sering menyerang Ahab. Menyerang dalam arti mengatakan firman Tuhan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan hati Ahab. Karena Ahab tidak takut sama Tuhan. Ya, nah waktu itu ketika Mika dipanggil, Mika sudah dikasih tahu sama orang-orang yang lain, sama tentaranya Ahab, sama nabi-nabi palsu lain. Dia dikatakan, kamu harus ngomong sesuai sama dengan yang dikatakan nabi-nabi itu loh ya. Nah, waktu itu dengan terpaksa Mika ketika dipanggil, ya, Mika mengatakan, majulah, engkau akan menang. Tapi mungkin kelihatannya wajahnya kalau menutup-nutupi sesuatu. Mika ini dipaksa untuk berbohong. Padahal Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Ya, lalu si Yosafat ini ngerti. Mika ini pasti mengatakan sesuatu yang lain, bukan dari Tuhan. Dia paksa, ayo kamu bilang, apa yang harus kamu katakan yang dari Tuhan? Tuhan mengatakan apa sama kamu? Akhirnya Mika bercerita, sebenarnya ketika tadi nabi-nabinya Ahab yang mengatakan bahwa Ahab itu akan menang, sebelum mereka mengatakan itu, ada seorang roh jahat, yang mengatakan ini kepada Tuhan, aku akan datang kepada nabi-nabinya Ahab ini, dan aku akan menjadi roh dusta, ya, menjadi roh dusta bagi yang mengubah perkataan yang akan disampaikan oleh nabi-nabinya Ahab ini menjadi sebuah dusta. Aku akan menyuruh mereka untuk apa? Untuk mengatakan kepada Ahab bahwa Ahab akan menang. Padahal Tuhan sudah berencana untuk menghukum Ahab dengan membunuhnya di Ramot Gilead. Ya, dan akhirnya betul. Adik-adik lihat, yang benar siapa? Yang benar adalah apa yang dikatakan Mika yang terakhir, bahwa Ahab akan mati di dalam peperangan itu. Dan apa yang tadi ada di dalam mulut nabi-nabi tadi, nabi-nabi yang jahat, nabi-nabinya Ahab ini, itu adalah perkataan yang ditaruh oleh roh dusta. Seringkali ketika kita berbohong terus menerus, ada sebuah roh yang mengikat seseorang untuk terus mengatakan dusta, Kita perlu mewaspadai ini. Selanjutnya adik-adik, yang kelima, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang dusta? Dusta itu sifat manusia lama. Ketika adik-adik ditebus oleh Tuhan, diselamatkan, adik-adik diberikan hidup yang baru. Seperti sebuah pakaian. Pakaian yang lama itu harus dibuang, dilepaskan. Bukan ditumpui dengan pakaian yang baru, tidak. Tapi pakaian yang lama yang sudah sobek-sobek, yang jelek, yang penuh dengan dosa ini, hidup yang lama yang penuh dengan dosa ini, termasuk dosa dusta ini, harus dilepas, dibuang, ditanggalkan, dan pakai baju yang baru. Baju yang baru itu apa? Yaitu baju hidup baru. Yang tidak lagi mau berdusta, tidak lagi mau benci, tidak mau lagi iri, tidak mau lagi dendam, dan lain sebagainya. Itulah hidup yang baru. Jadi Kolose 3 ayat yang 9 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, dan yang terakhir adik-adik,
mau menceritakan suatu hal, apa kata firman Tuhan tentang dusta. Paulus memberikan sebuah patokan tentang berkata jujur. Bagaimana kita harus berkata jujur? Bagaimana seseorang itu dikatakan jujur di dalam perkataannya? Kita mau baca di dalam Roma 9 ayat yang pertama. Ya, dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Adik-adik, ada 3 poin yang menunjukkan bahwa kita tidak berdusta. Apa yang pertama? Yang pertama, kita adalah mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Apa artinya? Ketika kita berbicara, kita itu berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Yang keluar dari mulut kita itu adalah firman Tuhan. Ketika kita misalnya, adik-adik ya, kita bertemu dengan teman kita yang mungkin sedang susah karena dia dibully oleh temannya, misalnya seperti itu gitu ya. Yang keluar dari mulut kita itu firman Tuhan, bukan perkataan yang justru perkataan sia-sia yang justru membuat dia semakin down, membuat dia semakin benci terhadap orang yang membulinya. Mungkin kita mengatakan, orang itu ya, dia bully kamu, ya kurang ajar. Memang dia itu sok-sokan, dipikir dia yang paling keren, dipikir dia yang paling ganteng, dipikir dia yang paling hebat. Memang orang itu kurang ajar. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi kita akan mengatakan firman Tuhan. Kita akan mengatakan, ampuni 70 kali 7. Kalau kamu mau mengampuni, Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Yang keluar dari mulut kita itu firman Tuhan. Kebenaran di dalam Kristus, adik-adik. Ya, yang pertama, kita tidak mengatakan yang sembarangan. Kita tidak mengatakan yang ngawur. Kita tidak mengatakan yang mungkin, Om lihat ya, ada banyak adik-adik yang masih kecil. Mungkin mengatakan suatu kalimat, suatu kata-kata yang adik-adik sendiri mungkin tidak tahu itu artinya apa gitu ya. Tetapi adik-adik dengan gampangnya ngomong. Ya, waspada, jangan ngomong sembarangan. Kita berapa minggu yang lalu sudah belajar tentang perkataan. Ya, nah kita melihat ketika kita berbicara, ketika kita tidak berbohong, kita mengatakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan apa? Dari diri kita memang tidak niat berdusta. Aku tidak berdusta. Aku mengatakan apa yang benar. Ya, tidak, ya tidak. Aku mengatakan yang sejujurnya. Ya, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia tadi dikatakan bahwa dusta itu adalah mengatakan yang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Tetapi kalau kita jujur, kita mengatakan sesuai dengan yang sesungguhnya. Ketika kita mau mengatakan itu, kita tidak berpikir untuk berdusta, mencari alasan atau dan lain sebagainya. Mengatakan yang tidak sebenarnya, tapi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ini yang penting, suara hati kita. Kita semua punya suara hati, betul ya? Hati kita bisa berbicara, mengingatkan ketika kita mau nyontek. Kamu mau mendustai gurumu loh ini. Kamu membohongi loh, ini nilainya sebenarnya nilai temanmu, kamu bilang ini nilaimu. Ya, mungkin ketika kita mau berbohong, Tuhan itu pasti akan berbicara. Tuhan itu akan menegur roh kita, hati kita itu akan menegur kita. Dan ketika kita berbicara jujur, hati kita bersaksi, ya benar. Memang sampai di dalam hati pun, aku berkata dengan benar. Di dalam Roh Kudus, di dalam terang Roh Kudus, di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan mengingatkan kita akan segala firman, yang akan menegur kita, yang akan menuntun kita, supaya kita tidak sampai berbohong. Jadi 3 hal yang perlu kita perhatikan, sebuah patokan dari Paulus bagaimana kita berkata jujur, yaitu ketika kita mengatakan firman Tuhan. Ketika kita betul-betul tidak mau berdusta, tidak mengatakan yang bohong, tidak sesuai dengan sebenarnya, tetapi yang sejujurnya. Dan yang ketiga, bahkan suara hati kita, ya, yang diterangi Roh Kudus, bersaksi, aku jujur, aku tidak bohong. Nah, itulah kejujuran, patokan kejujuran. Ya, kita melihat adik-adik, di dalam firman Tuhan ada beberapa tokoh yang menceritakan tentang kebohongan, yang berbohong. Yang pertama, kalau kita melihat di gambar ini adik-adik ya, mungkin adik-adik kaget, loh Abraham kan orang baik, bapak orang beriman, dia pernah berbohong 2 kali adik-adik. Ya, saat itu kalau adik-adik baca di dalam Kejadian 12, Abraham itu sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir.
Karena apa? Di tempatnya tinggal sebelumnya, yaitu di tanah Negeb, itu terjadi kelaparan. Nah, ketika dia ke Mesir, dia itu tahu bahwa Mesir ini adalah mungkin negara yang tidak takut Tuhan gitu ya. Dan ketika dia melihat istrinya Sarai waktu itu, Abram, waktu itu masih namanya Abram ya. Abram ini melihat Sarai ini cantik banget gitu ya. Dia yakin kalau saya bawa ke Mesir ini pasti banyak orang-orang yang menginginkannya ya. Dan kemudian orang-orang yang menginginkan Sarai ini ya, mungkin akan membunuh dirinya kalau ketahuan bahwa dia adalah suaminya Sarai ini, untuk kemudian Sarai ini diambil gitu ya. Maka Abraham itu merancangkan sebuah kebohongan, adik-adik. Kebohongannya itu apa? Dia mengatakan gini sama Sarai, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan bilang kepada semua orang bahwa kamu adalah saudaraku. Ya, kamu akan bilang kamu adalah saudaraku supaya aku tidak dibunuh. Akhirnya betul, adik-adik. Sarai itu menceritakan bahwa Abraham itu adalah saudaranya. Dan Firaun, raja orang Mesir waktu itu kepincut, adik-adik, sama kecantikannya Sarai. Akhirnya Sarah itu dipanggil untuk dibawa ke istananya. Waduh, adik-adik, mungkin kalau Abraham pada waktu itu ya melihat istrinya diambil, dia mungkin bisa takut ya, ketir-ketir, waduh. Tapi ya sudah, gimana lagi, daripada aku yang mati gitu mungkin ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong Abraham waktu itu. Tuhan mengirimkan tulah kepada orang Mesir, khususnya kepada Firaun, kepada istananya, sehingga Firaun tahu bahwa yang dilakukan ini salah, bahwa Sarah itu adalah istrinya Abram, dan dia mengembalikan. Kemudian Abram diusir, ya, keluar dari Mesir. Ternyata bohong yang satu ini tidak diulangi lagi, adik-adik. Bohong lagi, kapan? Adik-adik kalau baca di dalam Kejadian 20, adik-adik akan melihat bagaimana ketika itu Abraham bertemu dengan Abimelek, ya, bertemu dengan Abimelek dan dia ngomong lagi sama Sarai, kamu tuh cantik, ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu bilang kamu tuh saudaraku, ya. Akhirnya berbohong lagi, dan kemudian Abimelek, ya, mengambil lagi Sarai, ya. Tetapi Tuhan sekali lagi melepaskan Sarah. Dengan cara apa? Memberikan mimpi kepada Abimelek yang menunjukkan bahwa itu istrinya Abram. Dan akhirnya Abimelek mengembalikan, ya. Dan Abimelek kemudian justru malah meminta berkat, meminta doa dari Abraham, ya. Tapi kalau kita melihat di sini, ya, dari kebohongan Abraham, ya, kita mau melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Abraham di sini berbohong dengan motivasi apa, Pak Dede? Tujuannya apa? Karena dia takut dibunuh untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ketika dia ingin menyelamatkan dirinya, dia merugikan istrinya. Istrinya hampir diambil oleh orang, baik oleh Firaun, baik oleh Abimelek, ya. Sebenarnya adik-adik, sebagai informasi, Abraham itu tidak salah 100% ketika dia mengatakan Sarah itu adalah adiknya. Karena memang betul, Sarah itu adalah adik tirinya, ya, adik tirinya, tetapi juga istrinya. Pada waktu itu masih biasa adik-adik ya, bahwa sesama saudara, sepupu, adik tiri saling menikah itu biasa pada waktu itu ya, awal-awal perkembangan manusia ya. Nah, pada waktu itu memang Sarah itu adalah adik tirinya. Dia tidak berbohong 100%, berbohong separuh. Ya, tetapi itu pun Tuhan juga tidak berkenan. Akibatnya apa? Istrinya hampir diambil orang. Dan kalau istrinya diambil sampai diambil orang, apa yang terjadi? Rencana Allah di dalam hidupnya bisa gagal. Ya, karena apa, adik-adik? Tuhan itu sudah jelas menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya yang seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai itu adalah dari Sarah, bukan dari yang lainnya, bukan dari hambanya yang namanya Eliezer, bukan dari Hagar, tetapi dari Sarah. Oleh karena itu Tuhan itu sanggup menjaga, ya, Tuhan sanggup menjaga. Kemudian yang kedua, kita lihat tokoh yang kedua. Ini nggak jauh-jauh dari Abraham, yaitu anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri Ishak. Dia melakukan dosa yang sama, ya.
Dia berbohong ketika istrinya, adik-adik tahu ya, Ribkah, dia akan pergi ke suatu tempat, bertemu dengan Abimelek yang sama ya. Ini mungkin anaknya Abimelek yang tadi bertemu dengan Abraham. Kita nggak tahu jelas apakah Abimelek yang sama atau anaknya, karena Abimelek itu ternyata adalah sebuah jabatan gitu ya, seperti halnya dengan Firaun gitu ya. Kita nggak tahu Abimelek ini, ketika dia bertemu dengan Abimelek, dia bilang sama istrinya Ribkah, kamu ngaku saya saudaramu ya, supaya aku nggak dibunuh. Dan kebohongan ini terulang lagi dengan motivasi yang sama, dengan akibat yang sama. Ishak hampir kehilangan istrinya, dan kalau seumpama istrinya itu hilang, rencana Tuhan di dalam hidup Ishak juga bisa buyar, adik-adik. Ya, tapi kembali sekali lagi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup mengembalikan, Tuhan sanggup menjaga janjinya. Nah, yang ketiga, adik-adik, nggak jauh juga dari Abraham dan Ishak. Siapa? Yaitu Yakub. Adik-adik pasti tahu semua ceritanya. Ini adalah anak Ishak. Dia punya saudara namanya Esau. Suatu ketika Ishak sudah tua, matanya rabun. Dia berkata sama Esau, kamu akan tak berkati ya, tak kasih berkat yang luar biasa. Didoakan dengan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu kamu pergilah berburu, cari kambing, kemudian cari apapun, daging buruan, terus kemudian masak dengan masakan yang enak. Nanti kamu akan tak berkati. Ketika itu istrinya Ishak yaitu Ribkah dengar. Nah, Ribkah ini ternyata lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dia kepingin berkatnya yang mau diberikan Ishak kepada Esau itu diberikan kepada Yakub. Akhirnya si Ribkah ini menyuruh Yakub untuk berbohong, membohongi ayahnya. Mereka memanfaatkan kelemahan dari Ishak yang waktu itu sudah sulit untuk melihat, dan Ribkah memasakkan sebuah kambing yang enak gitu ya. Dan kemudian apa? Nggak kalah pintar, adik-adik. Kulitnya kambing tadi itu ditaruh di lengannya Yakub dan lehernya Yakub. Tujuannya apa? Untuk menyamarkan Yakub supaya dia baunya seperti bau ternak gitu mungkin ya, dan supaya berbulu. Karena Esau itu berbulu, sedangkan Yakub itu licin, dikatakan Alkitab licin, tangannya itu licin, kulitnya itu licin, ya. Jadi itulah trik rencana dari mereka. Mereka membohongi, ya. Akhirnya mereka berbohong, membohongi Ishak. Nah, kita melihat motivasi dari Yakub berbohong ini apa tujuannya? Dia berbohong itu untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Ya, berkatnya yang maunya dikasihkan Ishak kepada Esau direbut, diambil untuk Yakub. Ya, tujuannya supaya dia yang hebat, lebih hebat daripada kakaknya. Ya, yang kedua, karena mereka itu tidak percaya dengan rencana Tuhan dan kuasa Tuhan. Padahal kalau adik-adik lihat ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ketika Ribkah mengandung, Tuhan itu sudah berkata bahwa adiknya itu akan lebih berkuasa, akan lebih hebat daripada kakaknya. Tidak perlu dia berbohong, melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan untuk bisa mendapatkan itu. Ya, tetapi singkat cerita, kebohongan mereka berhasil. Tapi apa yang terjadi? Setiap kebohongan ada akibatnya. Setiap dosa itu ada akibatnya. Apa yang terjadi? Kita mau melihat di dalam kehidupan Yakub. Yakub itu hidupnya selalu dibohongi oleh orang, adik-adik. Yang pertama, ketika dia lari kabur dari rumah bapaknya karena takut dibunuh sama Esau kakaknya, dia lari ke pamannya, ya, saudara dari ibunya, ke rumahnya Laban. Nah, di sana dia bekerja dan dia melihat anaknya Laban, ya, anaknya Laban ini, wah kok cantik gitu ya. Namanya adalah Rahel. Nah, kemudian dia minta untuk menikahi Rahel. Kemudian Laban memberikan syarat, oke, kamu tak kasih Rahel kalau kamu mau bekerja sama aku 7 tahun. Ya, si Yakub dikatakan bekerja siang malam, terasa cepat karena cintanya itu ya, 7 tahun. Ketika dia menikah, ternyata yang diberikan bukan Rahel, tapi Lea. Dibohongi. Sehingga akhirnya kemudian Yakubnya marah-marah sama Laban. Laban dengan berbagai macam alasan dia mengatakan, ya udah, kamu kerja lagi 7 tahun. Nanti kamu tak kasih Rahel.
Akhirnya dia kerja lagi 7 tahun, total 14 tahun kerja, mungkin tidak digaji, mungkin adik-adik ya. Akhirnya dia mendapatkan Rahel. Ditipu dia sama pamannya. Tidak berhenti cuma sampai di situ loh adik-adik. Ternyata di dalam firman Tuhan juga dikatakan, dia dibohongi Laban soal upahnya. Upahnya itu digonta-ganti sampai akhirnya dia tidak mendapatkan seperti yang seharusnya dia dapatkan. Ya, dia dibohongi lagi oleh Laban. Dan terakhir adik-adik yang paling mengenaskan, apa adik-adik? Yakub ini dibohongi oleh anak-anaknya sendiri. Tentang siapa? Tentang Yusuf, anak yang paling dikasihinya. Yang lahir dari istri yang paling dikasihinya, yaitu Rahel. Ketika itu mereka mengatakan, anak-anak Yakub ini nanti mengatakan kepada Yakub, Yusuf mati. Ya, ditunjukkan bajunya. Padahal itu darahnya kambing ya. Darahnya kambing yang dipotong kemudian ditaruh di bajunya ya Yusuf itu tadi dan dibikin capek-capek gitu seolah-olah habis dimakan singa. Ya. Dan pada waktu itu Yakub begitu susah sampai ia tidak mau lagi dihiburkan, ya. Dia merobek jubahnya, tanda sebuah kedukaan yang luar biasa. Dan bahkan sampai bertahun-tahun kemudian dia hidup di dalam kesedihan. Adik-adik, ini adalah akibat yang luar biasa mengerikan. Ya, dari setiap dosa kebohongan pasti ada akibatnya. Selanjutnya yang keempat, tokoh selanjutnya adalah apa? Gehazi, hamba Elisa. Adik-adik tahu ceritanya? Ketika itu Naaman, ya, Naaman seorang panglima yang kemudian oleh Tuhan disembuhkan melalui perantaraan Elisa, ya, yang mandi di sungai Yordan 7 kali. Wah, adik-adik semua pasti tahu ceritanya. Tetapi adik-adik tahu nggak ceritanya ketika Naaman selesai sembuh, ketika dia kembali kepada Elisa, dia mau memberikan hadiah yang begitu luar biasa, ya. Tetapi oleh Elisa ditolak. Elisa tidak mau. Aku tidak mau. Aku hanya pelayan Tuhan. Aku tidak mau menerima semua pemberianmu. Akhirnya, singkat cerita, Naaman pergi. Tetapi ternyata di balik itu, hambanya Elisa yang namanya Gehazi ini, dia tertarik dengan segala harta yang dibawa tadi. Akhirnya dia dengan segala tipu muslihat, dia mengejar Naaman yang sudah jalan itu. Dia mengejar Naaman dan dia mengatakan gini, Tuanku, ternyata tadi setelah Tuanku pergi, ada 2 orang nabi yang datang dari atas gunung, ya, dan kemudian Nabi Elisa tadi bilang, tolong mintakan 2 pakaian sama 1 talenta perak. Wah, padahal Elisa nggak pernah ngomong seperti itu. Padahal tidak pernah ada 2 orang nabi yang datang. Pada saat itu hanya karangan dari Gehazi, bohongan, dusta dari Gehazi. Akhirnya Naaman yang semangat karena dia itu memang betul-betul berterima kasih kepada Elisa. Kemudian dia akhirnya, jangan cuma 1 talenta. Saya kasih 2 talenta perak dan pakaian. Ya, diberikan semua kepada Gehazi. Nah, Gehazi senang. Wah, dia dibawakan barangnya semua sampai ke rumahnya disimpan. Habis dari rumahnya, setelah menyimpan semua harta tadi itu, dia kembali kepada Elisa. Ternyata Elisa tahu, Elisa tanya kepada si Gehazi, dari mana? Kamu dari mana? Ya, dia mengatakan tidak dari mana-mana. Ya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana, kata Gehazi. Ya, sekali lagi dia berbohong. Berbohong kali ini kepada Elisa. Ya, nah. Kalau kita melihat belajar dari cerita Gehazi ini, motivasinya apa dia berbohong? Motivasinya ia berbohong adalah demi kekayaan, keserakahan, keinginan menjadi kaya. Berapa banyak adik-adik orang yang supaya dia bisa menjadi kaya, dia bohong. Dia melakukan tipu muslihat. Ya, kalau kita dengar akhir-akhir ini berapa banyak orang-orang pura-pura jadi dukun sakti, menipu banyak orang untuk apa? Untuk menjadi kaya. Untuk menjadi luar biasa, terkenal dan lain sebagainya. Padahal semua itu tipuan. Ada berapa banyak orang demi kepentingan untuk dirinya mereka berbohong, ya, seperti Gehazi ini, ya. Dan
dia berbohong 2 kali. Kalau yang pertama itu untuk supaya jadi kaya, yang kedua untuk menutupi dosanya yang tadi. Bohongnya yang pertama. Bohong, bertambah bohong, bertambah bohong, bertambah bohong. Akhirnya seseorang menjadi orang yang nafas bohong. Yang bohong, 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 terus bohong. Ya, kita melihat akibatnya. Akibatnya itu mengerikan. Kusta Naaman itu melekat kepada Gehazi. Dikatakan di Alkitab loh adik-adik, bukan cuma Gehazi aja loh yang kena kustanya, tetapi kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Waduh adik-adik, ini sesuatu yang mengerikan. Mungkin kalau bisa diulang, Gehazi akan mengatakan, lebih baik aku tidak berbohong, lebih baik aku akan tidak mencuri itu dan lain sebagainya. Ini adik-adik. Ya, yang keempat, Gehazi. Kelima, kasih satu contoh lagi adik-adik ya. Kita mau belajar dari 2 tokoh lagi ya. Yang terakhir, yaitu Ananias dan Safira. Adik-adik tahu? Mereka itu adalah orang perjanjian baru gitu ya. Mereka adalah jemaat mula-mula ya. Mereka itu jemaat mula-mula yang merasa mereka baik ya. Ketika suatu kali mereka ingin menjual sebidang tanah mereka ya. Kemudian mereka datang kepada Petrus setelah dijual. Sebelum datang kepada Petrus, ada lihat di gambar yang sebelah kiri itu ya. Mereka memisahkan, mungkin yang ini separuh, mungkin lakunya mungkin 100 juta gitu ada ya. 50 jutanya disimpan, 50 jutanya diberikan kepada rasul-rasul, kepada Petrus rencananya waktu itu ya. Nah, setelah itu mereka datang bergantian. Ya, yang suami dulu datang kepada Petrus. Ya. Kemudian dia memberikan, ini semua hasil penjualan tanah kami. 50 juta. Ya. Kemudian Petrus mengatakan apa? Ya. Petrus mengatakan apa? Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dia tidak perlu berbohong sebenarnya adik-adik. Kalau memang dia relanya cuma memberikan 50 juta, separuh dari penjualannya, ya sudah, berikan 50 juta, berikan, katakan, ini saya beri separuh ya, dari hasil penjualan. Ya, tidak semua, yang satunya saya simpen buat hidup saya, buat saya juga mau bikin rumah ini untuk anak saya. Misalnya seperti itu adik-adik. Tidak perlu dia berbohong. Nah, tetapi karena dia mengatakan ini semua adalah hasil penjualan, maka dia berbohong. Dan dia bukan cuma membohongi Petrus, tetapi membohongi Roh Kudus yang ada di dalam Petrus. Dan juga membohongi siapa? Roh Kudus yang ada di dalam hatinya yang pasti sudah berbicara. Jangan berbohong, berikan semua. Atau kalau kamu berikan separuh, katakan kalau itu separuh. Tidak perlu kamu berbohong. Ya, adik-adik, motivasi apa dari Ananias dan Safira ini berbohong? Mereka ingin akan uang yang 50 juta tadi. Dan juga mereka mungkin ingin dipandang sebagai orang yang baik. Ingin dipandang sebagai orang yang luar biasa. Yang berjasa. Yang dermawan. Seluruh penjualan tanahnya diberikan kepada Tuhan. Wah, mungkin dia berharap setelah mereka memberikan seluruh 50 juta itu, orang-orang jemaat akan mengatakan, wah, Ananias dan Safira itu adalah orang yang luar biasa dermawan, cinta Tuhan, orang yang rohani. Mungkin mereka berharap dapat pujian-pujian seperti itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka berdua mati seketika, adik-adik. Sangat mengerikan. Kita perlu mengerti, belajar dari firman Tuhan, belajar dari tokoh-tokoh yang sudah sampaikan pada malam hari ini, mulai dari Abraham, Ishak, ya, Yakub, ya, dan semua sampai Ananias dan Safira. Kita melihat ketika seseorang berbohong, seringkali ada motivasinya, punya tujuannya. Nah, ketika tujuannya itu salah, mereka kemudian berbohong. Ya, tujuannya salah, mereka berbohong, dan ketika mereka berbohong, selalu ada akibatnya. Ya, selalu ada akibatnya. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi anak Tuhan yang suka berbohong. Jangan sampai ada bohong keluar dari mulut kita.
Ya, kita mengerti Tuhan itu benci kebohongan. Tuhan benci dusta, segala pendusta akan dihukumkan dan lain sebagainya. Ya, bagian yang terakhir adik-adik kita belajar bagaimana mencegah mulut kita tidak sampai berbohong. Nah, kadang ada banyak orang yang mengatakan, waduh, mulutku ini lecek. Mudah sekali untuk berbohong. Aku sudah kategori orang yang nafas bohong. Aku ini sudah terlalu sering berbohong. Apa yang harus kita mengerti? Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan itu melihat sampai di dalam hati saudara. Jadi ketika saudara mau bohong, meskipun Tuhan tidak ada di sekeliling saudara, sadarlah. Ada dua mata yang melihat sampai di dalam hati saudara. Yang melihat sampai di dalam hati saudara. Yang tahu ketulusan adik-adik, yang tahu apakah adik-adik berbohong atau tidak. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Sesuatu yang tersembunyi di dalam, yang kita katakan, yang bohong, yang tidak sesuai dengan sebenarnya, itu nanti satu kali harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, satu ayat lagi, Yeremia 17 ayat yang 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau ada orang yang selalu menyimpan kebohongan di dalam perkataannya, perkataannya tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki, dan Tuhan akan menghukum sesuai setimpal dengan perbuatannya. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah sadar, Tuhan itu selalu melihat, Tuhan menyelidiki, bagi Tuhan kita itu telanjang, tidak kelihatan segala sesuatu, apa yang dalam hati kita. Yang kedua, kita minta Tuhan kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, I can do all things. Termasuk apa? Termasuk tidak bohong. Termasuk tidak mengucapkan kata-kata dusta. Through Christ which strengthen me. Di dalam Kristus, melalui Kristus yang menguatkan aku. Tuhan itu yang bisa membuat kita tidak berbohong. Kalau kekuatan kita sendiri, kadang ada ketika kita kepepet, ketika mungkin kita dapat nilai yang buruk, kemudian kita ditanyai orang tua kita, ayo nilaimu berapa? Kadang kita cenderung untuk menyembunyikan. Kalau bisa orang tua nggak tahu. Kalau bisa orang tua nggak tahu kita ujian dan kita dapat nilai jelek. Kalau bisa nggak tahu, sebaiknya baik-baik saja. Kalau bisa tuh baik-baik saja. Tenang-tenang aja. Nggak usah dimarahi orang tua. Adik-adik, mungkin jadi pergumulan di dalam hati kita. Mari kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Ubahkan mulutku ini yang suka berbohong. Tuhan, tolong Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik. Hiduplah melekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, kita nggak akan bisa lepas dari bohong. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuat banyak, berbuah banyak, termasuk buah-buah kejujuran. Tidak berkata bohong, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak bisa untuk tidak bohong kalau kita tidak melekat dalam Tuhan. Melekat dengan Tuhan itu bagaimana? Seperti yang sudah sering kali adik-adik belajar, adik-adik mengerti. Dengan terus punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Di sepanjang jalan, di sepanjang waktu, dimanapun juga adik-adik berada, di sekolah, di rumah, di tempat les, di mall, di rumah makan, dimanapun, di gereja. Terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Baca Alkitab, pelajari firman Tuhan, terus. Itu akan menjadi kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan kuat, kita bisa tidak berbohong. Puji Tuhan, adik-adik. Malam hari ini kita sudah belajar tentang berkata bohong. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini cuma satu. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Kalau ada adik-adik yang masih sering berbohong, mengatakan dusta kepada siapapun juga, bertobatlah. Adik-adik tidak bisa bertobat dengan kekuatan adik-adik sendiri,
Tetapi dengan Tuhan, melalui kekuatan dari Tuhan, dalam Tuhan, adik-adik pasti bisa lepas dari segala ikatan dosa bohong. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup Bible Study for Kids pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu, belajar tentang bagaimana Engkau membenci, muak kepada segala kebohongan, pada segala dusta. Tuhan, biar itu firman Tuhan itu melekat di dalam hati kami. Biar kami boleh betul-betul mau untuk melepaskan segala kebohongan. Dan mampukan kami Tuhan untuk bisa lepas dari segala kebohongan. Bagi orang dunia ini sesuatu yang sulit, yang mustahil dan tidak mungkin. Tetapi kami percaya di dalam Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kami, Allah pemilik hidup kami, Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam pergaulan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan pada malam hari ini terus tertanam di dalam hidup kami. Membuat kami menjadi orang-orang yang berintegritas, yang dapat jujur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai ketemu pada Bible Study for Kids minggu depan.